Gunung Sumbing adalah gunung api yang terdapat di Pulau Jawa Tengah, di Indonesia. Gunung Sumbing merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Selamat datang di Jelajah Alam. Saya teringat seorang kawan, katanya hidup kalau nggak gitu-gitu amat, ya gini-gini amat. Sekarang tim Gerbera sedang mengalami gini-gini amat. Setelah melakukan briefing, saya dan tim Gerbera melakukan pemberangkatan menuju ke Magelang, Jawa Tengah untuk melakukan pendakian di Gunung Sumbing. Perjalanan dari Jakarta menuju Magelang, Temanggung, Jawa Tengah kurang lebih memakan waktu hampir 11 jam perjalanan. Kita sudah berada di Gapura Kali Angkrik, jalur pendakian via Butuh Kali Angkrik. Peserta sekitar 23 orang. Dan ini tas-tasnya, keril-kerilnya. Gimana Bang? Mantap. Ini menuju ke base camp. Menuju ke base camp ya? Treknya sudah seperti ini. Gokil ya? Ini pemula. Gimana? Luar biasa. Mantap ya? Mantap. Oke. Bang, pulang Bang. Oh, rumahnya lagi direnov katanya. Jalan menuju ke base camp sangat melelahkan. Diuji dengan fisik dulu. Setibanya di base camp, kita melakukan prepare peralatan dan logistik, serta melakukan administrasi pembelian simaksi pendakian di Gunung Sumbing. Sekilas cerita tentang kampung Nepal Van Java di Dusun Butuh. Dusun Butuh pun dinobatkan sebagai dusun tertinggi di Magelang. Julukannya Nepal Van Java disematkan di Dusun Butuh karena rumah penduduk sekitar dibangun di lereng-lereng Gunung Sumbing. Tampilannya seolah-olah rumah bertumpuk layaknya perumahan masyarakat di negeri Nepal. Jadi jika pendakian ke Gunung Sumbing, logistik wajib diperiksa karena mengurangi sampah. Pendakian, ini poin nomor 3 ada larangan. Kalau misalnya ada yang bawa, tolong dibongkar semua. Tidak membawa tisu basah. Ada yang bawa enggak? Enggak ada, Pak. Alat musik, spidol, musik box, cat semprot, pilok, petasan, minuman keras, dan senjata tajam. Enggak ada. Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan base camp dan selama pendakian. Akan membawa turun kembali semua sampah atau bungkus makanan sekecil apapun yang dibawa tanpa kecuali, dan sampah wajib dipisah dengan botol air mineral. Selesainya pemeriksaan logistik, kita siap-siap melakukan pendakian dari base camp menuju ke pos 1 yang akan diantar oleh mas-mas ojek Sumbing dengan voucher 20.000 saja.
Jadi untuk pendakian di Gunung Sumbing dari base camp ke pos 1 itu disediakan jasa ojek. Ini voucher ojeknya. Seharga 20.000 ya, sangat murah lah karena memang jaraknya jauh. Kalau ditempuh dengan jalan kaki kurang lebih 1,5 jam. Ini awal pertama kalinya saya melakukan pendakian yang diantar oleh ojek dari base camp ke pos 1 dan sangat-sangat mengerikan karena jalan yang sangat berbatu dan sangat menanjak, seakan-akan motor akan kebalik rasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Karena gue ngingetin buat kawan denda itu pun kita main grup. Mungkin grup sebelah udah ngatur juga bisa bantu kan. Sebisa mungkin kalau bisa sampah ya kita teliti ya. Terus kalau emang buat mau kelompok nggak apa-apa. Gerbera. Saya mantap. Luar biasa. Wow, bau banget. Ayo kita lanjut. pos 1. Pos 1. Pos 1. Biasanya ada jualan pos 1. Pos 1 depan. Mana? Oh itu, dekat. Sahabat pendaki, sahabat pencinta alam, sahabat Wahyu S10. Untuk medan trekking yang dilalui Gunung Sumbing ini via Kali Angkrik sangat terjal. Tapi syukurnya ada bebatuan yang bisa menahan kaki agar tidak licin menaiki trekking jalur via Kali Angkrik. Sebentar lagi kurang lebih ya 10 menit kita sudah sampai pos 1. Kita sudah sampai di pos 1 dalam ketinggian 2127 mdpl. Nah, ini ada pos 1 tempat shelter istirahat para pendaki.
dibuat pada tahun 2016 dan ada penjual makanan tradisional maupun hasil alam. Oke, kita lanjut. Cowok mie ayam. Cowok mie ayam. Kampus. Jadi setelah pos 1 kita melalui tangga, tapi tangga ini terbuat dari batu. Kalau hasil riset kita, bebatuan ini sudah ada dari zaman Belanda, bahkan dari peta pendakian zaman Belanda. Ini dibangun sih kalau menurut riset sekitar 1980-an. Ayo guys. Jalur pendakian dari pos 1 menuju pos 2 ini sangat memakan waktu banyak karena memang jalurnya panjang dan menanjak. Di sini kita kurang lebih 1,5 jam perjalanan menuju ke pos 2. Jadi dari pos 1 menuju ke pos 2 treknya begini terus, tanjakan terus. Tapi syukur alhamdulillah sudah dibikin seperti trap-trap tangga. Gimana Pak Ferris? Mantap. Belum sampai pos 2 ya? Belum, semangat dikit lagi. Trekkingnya 5 menit lagi kan? Kira 16 menit nanjak lah. Trekkingnya gimana dari pos 1 ke pos 2 nih? Mantap, belum nemu landai. Belum ya? Kenyang CS. Baik sahabat Wahyu 10, memang trekking dari pos 1 menuju ke pos 2 itu sangat terjal, menanjak dan liku-liku batuan serta oleh pohon-pohon yang dibuat seperti tangga seperti ini. Tapi membuat mudah pendaki untuk menanjak sih sebenarnya. Nggak kerasa gua. Mantap. Jadi kita mulai naik ke Gunung Sumbing itu sekitar 2:30 lah. Makanya sekarang pada pukul 4:30 kita masih di pertengahan-tengahan antara pos 1 dan pos 2. Kemungkinan kita sampai pos 3 ya, kalau nggak pukul 7 ya jam 6 sore sih. Ini suasana sore di jalur pendakian dari pos 1 menuju ke pos 2 Gunung Sumbing. Terus-terusan kita berjalan dari pos 1 ke pos 2, belum sampai juga ke pos 2. Memang jalur
dari pos 1 ke pos 2 itu memang panjang, jadi sangat menguras tenaga. Nih teman-teman sudah mulai kelelahan. Jadi tetap semangat. Salam pencinta alam. Salam pendaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2458 mdpl. Nah, ini adalah pos 2. Pos ini tidak boleh didirikan tenda dalam masa yang begitu banyak. Tetapi apabila urgent pas pendakian, pas mentoknya di pos 2, pendakian malam hari bisa digunakan, tapi dalam keadaan darurat. Halo, selamat sore sahabat Wahyu S10. Kita sudah melewati pos 2 dan kita langsung menuju ke pos 3. Tapi tak disangka kita diberikan bonus sedikit di tengah-tengah jalan. Kok nggak kelihatan? Tuh. Foto. Alhamdulillah sore ini kita diberikan 2 kali bonus. Memang buat menghilangkan rasa capek dalam pendakian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih alam, dan terima kasih semesta. Jadi di antara pos 2 menuju ke pos 3 ada sumber mata air. Nah, ini boleh diminum. Bagi teman-teman apabila kehabisan air boleh diambil di sekitaran pos 2 menuju ke pos 3. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja, yang penting nampasnya masih ada. Gak apa-apa. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Yuk pelan-pelan yuk. Awas licin. Kuy kuy. Wuk wuk. Kuy kuy kuy. Mata air lanjut ya. Mata air lanjut. Gak boleh berhenti. Ayo terus, pelan-pelan ya. Ntar kalau udah jauh boleh. Baik sahabat Wahyu, kali ini kita sudah di persimpangan papan base camp jalur Adipuro. Jadi apabila ada yang menaiki lewat via Adipuro, turunnya ke sini. Terus kalau via Butuh Kali Angkrik, dia lurus terus melewati mata air sebelum pos 3 gitu. Jadi selama pendakian di jalur Butuh Kali Angkrik memang jalurnya tuh terjal. Jadi perlu fisik yang kuat,
dalam pendakian ke Utuh Kali Angkrik. Memang nggak ada landainya, jadi jalannya tuh ke puncaknya terjal terus. Ini kita lagi berhenti di tengah-tengah jalan menuju ke pos 3. Didapati lagi bonus yang indah di sore hari. Tuh. Kenapa semakin tinggi semakin dingin? Karena awan. Sedangkan Angin. kalau astronot apa yang Itu udah ada. yang terbang itu Udah double itu. itu bisa panas, ya kan? Meledak. Gunung Everest tertinggi di dunia Panas. dingin, salju. Ya justru itu Nepal Van Java yang asli. Kalau ini kan cuman KW. Iya. Jadi bangunannya persis dengan Nepal Van Java, Nepal Van Java yang asli. Jadi di bawah pegunungan ada perumahan gitu kayak di Magelang ini. Jadi ini kita istirahat lagi. Memang jalurnya menanjak jadi sangat-sangat menguras tenaga. Dan ini pukul jam 6 sore di Gunung Sumbing. Semoga tidak terjadi apa-apa dalam pendakian malam, trek malam. Bisa sampai tembus ke pos 3 untuk mendirikan grand camping, mendirikan tenda. Ini pendaki pemula tapi semangatnya sangat luar biasa. Sama halnya dengan kehidupan. Jadi tidak boleh terlalu diburu-buru tetapi dijalanin untuk menggapai sebuah kesuksesan. Yang belakang nggak di center, Pak. Oh, yang belakang. Karena sudah mau maghrib, kita persiapan untuk penyalaan senter dan istirahat sejenak menunggu azan maghrib. Angin sudah mulai kencang. Tuh, azan maghrib. Kita nanti lanjutkan perjalanan setelah azan maghrib. Bentar. Jadi kita kemalaman menuju ke pos 3 karena memang pendakiannya juga kesiangan tadi. Udah? Udah belum? Mayan. Mana? Udah. Urung, sana urung.